Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Kurniawan, mahasiswa 1B Universitas Ibnu Sina, program Magister Manajemen tahun 2022. Ini adalah jawaban untuk ujian akhir semester Gasal 2023. Soal nomor 1, sistem kerja supply chain management adalah supply chain management atau SCM adalah sistem yang digunakan untuk mengelola aliran produk dan informasi dari sumber bahan baku hingga produk akhir, dari pemasok hingga pelanggan. Sistem ini melibatkan perencanaan, pembelian, produksi, pengiriman, pemasaran, dan distribusi produk. Dalam sistem ini, organisasi dapat mengintegrasikan manajemen prosesnya agar fitur-fitur produk dapat diproduksi dan dikirimkan dengan cepat dan biaya yang lebih rendah. Pengaruh supply chain management terhadap daya saing perusahaan dapat diketahui dari berbagai segi, termasuk kemampuan untuk meminimalkan biaya, memaksimalkan kualitas, meningkatkan fleksibilitas, mengurangi waktu respon, dan mengurangi efek persaingan di pasar karena manajemen rantai pasokan dapat menghasilkan keunggulan kompetitif. Routing atau penyusunan alur. Routing merupakan kegiatan menentukan urutan-urutan dalam mengerjakan suatu pekerjaan sejak dimulai sampai dengan barang itu jadi. Contoh alur penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Dimulai dari persiapan penyusunan, pengolahan data dan informasi menjadi analisis gambaran umum, evaluasi kinerja, evaluasi kondisi perekonomian dan keuangan yang disupport dari dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Menjadi ke perumusan masalah pembangunan, terus perumusan isu. Di dalam perumusan isu terdiri dari rumusan kerangka ekonomi daerah, rumusan kebijakan umum, strategi dan prioritas daerah, rumusan rencana program prioritas daerah, dan pagu indikatif. Dokumen pendukungnya adalah kebijakan nasional dan pokok-pokok pikiran DPRD. Setelah rumusan isu digodok menjadi rancangan awal, terus ke konsultasi publik dan konsultasi rancangan awal. Penyusunan rancangan rencana SKPD, forum SKPD, rancangan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, musrenbang RKPD, rancangan akhir RKPD, review APIP dari Inspektorat Pemerintah Kota Batam, fasilitasi provinsi, menjadi peraturan wali kota atau bupati, dan menjadi dokumen RKPD tahunan. Scheduling. Scheduling merupakan pembuatan jadwal schedule untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Jadwal kegiatan dibuat sejak dimulainya pekerjaan sampai akhir atau selesai. Penyusunan schedule biasanya didasarkan pada permintaan konsumen, kemampuan sarana dan prasarana, dan kendala-kendala yang lain. Biasanya untuk menjaga kelancaran proses produksi perlu dibuat master schedule. Master schedule adalah daftar barang untuk setiap macam barang pada waktu-waktu tertentu. Untuk memudahkan pelaksanaannya dan membacanya, biasanya schedule dinyatakan dalam bentuk tabel atau kadang-kadang berbentuk Gantt chart, yaitu bagan berupa balok untuk menunjukkan waktu kegiatan. Dispatching dan follow up. Dispatching merupakan pemberian wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Pelaksanaan dispatching dapat dilakukan dengan perintah lisan, tertulis, atau dengan tanda berupa bunyi. Follow up yaitu merupakan suatu langkah perbaikan atas kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Kesalahan terjadi karena rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan. Soal nomor 3, standar mutu layanan
Pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan, Sekretaris Daerah Kota Batam tempat saya bekerja. Standar mutu yaitu dasar penentuan dalam penilaian layanan. Standar dapat dinyatakan dalam kualitas, kuantitas, biaya, dan atribut lainnya yang sudah memiliki standar mutu layanan. Dalam hal ini, bagian Prokopim mengukur layanannya dengan cara survei kepuasan masyarakat pengguna layanan. Indikator mutu layanan pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sedako Batam. 1. Waktu standar pelayanan yang ditetapkan. 2. Menetapkan jenis peralatan dan pekerjaan yang diperlukan. 3. Pengembangan metode kerja yang efektif. 4. Menentukan jumlah peralatan bagi pekerja. 5. Mengkoordinasikan pekerjaan dari kelompok pekerja. Membandingkan metode pelayanan dengan kabupaten kota lain, efisiensi dan efektivitas tenaga kerja ASN dan non-ASN, membuat jadwal kerja. 9. Membuat standar kerja dan menentukan tujuan dan pengendalian mutu layanan. Di sini kita dapat melihat survei pengukuran mutu layanan pada bagian Prokopim. Survei terdiri dari 33 responden jenis kelamin laki-laki perempuan 60%, pendidikan dari SMA sampai S3 di mana S1 adalah 60,6%, pekerjaan yang paling banyak pekerjaan lainnya 36,4% daripada PNS 39,4% dan wirausaha 12,1%. Standar mutu layanan terkait dengan persyaratan, kesesuaian persyaratan dan pelayanan dengan jenis pelayanannya sangat sesuai. 57,6% sesuai 42%. Tentang kemudahan prosedur layanan, sangat mudah 69,7%, mudah 30,3%. Tentang kecepatan waktu dan pemberian pelayanan, sangat cepat 57,6%, cepat 42,4%. Tentang kewajaran biaya tarif, gratis 87,9%. Tentang kesesuaian produk layanan tercantum dalam standar pelayanan dan dengan hasil yang diberikan, yaitu sangat sesuai 51%, sesuai 48%. Tentang kompetensi kemampuan petugas dalam pelayanan, sangat kompeten 51%, kompeten 48,5%. Tentang perilaku petugas terkait kesopanan dan keramahan, 51% sangat sopan, 40,8% sopan dan ramah. Tentang kualitas sarana dan prasarana, 48,5% sangat baik, 51,5% baik. Bagaimana tentang penanganan pengaduan penggunaan layanan? 84,8% dikelola dengan baik. 3. Pengendalian mutu layanan pada Prokopim Sedako Batam. Bagian Prokopim. Pengendalian dilakukan dengan cara 1. Membuat dokumen standar pelayanan, pembuatan dokumen standar operasional prosedur, pelatihan terkait standar pelayanan dan standar operasional di tiap layanan, membuat laporan standar kompetensi pegawai, evaluasi, pengawasan, dan pengembangan atau inovasi layanan. Soal nomor 4, tahapan pengukuran waktu kerja. 1. Penetapan tujuan pengukuran. Hal yang penting harus diketahui dalam ditetapkan adalah untuk apa hasil pengukuran digunakan. Berapa tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan yang diinginkan dari hasil pengukuran tersebut. Kedua, melakukan penelitian pendahuluan. Tujuan utama dari aktivitas pengukuran kerja adalah waktu baku yang harus dicapai oleh seorang pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 3. Memilih operator. Operator yang melakukan pekerjaan harus memenuhi persyaratan tertentu agar pengukuran dapat berjalan dengan baik. Berkemampuan normal dan dapat diajak bekerja sama adalah pemilihan operator yang lazim digunakan. Melatih operator, walaupun operator baik telah didapat, kadang-kadang masih diperlukan latihan bagi operator tersebut, terutama jika kondisi dan cara kerjanya digunakan tidak sama dengan yang biasa dijalankan oleh operator. Biasanya ini alat-alat yang baru atau sesuatu yang baru seperti sistem yang baru. 5.
Pembagian pekerjaan atas elemen pekerjaan. Pekerjaan dipecah menjadi elemen-elemen pekerjaan yang merupakan gerakan bagian dari pekerjaan yang bersangkutan. Elemen-elemen inilah yang akan diukur waktu siklusnya. 6. Penyiapan alat-alat pengukuran seperti stopwatch, lembaran-lembaran pengamatan, alat pencatat, dan papan pengamatan. 4B. Faktor yang mempengaruhi performa, lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Untuk di lingkungan kerja, para anggota organisasi yang terlibat dalam pekerjaan yang sama berbagi tugas bersama atau menghadapi pekerjaan sama memerlukan faktor lingkungan yang dapat mendukung kebersamaan mereka terhadap tujuan organisasi. Kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif moderat pada kinerja. Orang yang mempunyai tingkat kepuasan kinerja lebih tinggi cenderung mempunyai tingkat kinerja juga lebih tinggi. Komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana seorang pegawai memihak organisasi tertentu serta tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Metode soal nomor 5 adalah metode CPM atau Critical Path Method, yaitu metode penjadwalan proyek berdasarkan jaringan yang memerlukan 3 dugaan waktu untuk tiap kegiatannya, yaitu optimis, pesimis, dan paling mungkin. Dengan menggunakan 3 dugaan waktu, mulai awal dan akhir standar untuk tiap kegiatan atau kejadian. Kedua adalah metode PERT, Program Evaluation and Review Technique, merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui atau prediksi durasi dari suatu proyek dan menghitung kemungkinan terjadinya waktu yang diharapkan. Di sini adalah contoh soal untuk proyek pembangunan burir kapal. Aktivitas A adalah 12 hari, aktivitas B depend ke aktivitas A 8 hari, aktivitas C depend ke aktivitas A 4 hari, aktivitas D depend ke aktivitas A 3 hari, aktivitas E depend ke B 12 hari, F ke C depend C 18 hari, G depend C 5 hari, H depend G dan D 8 hari, I depend E dan F 4 hari, J depend I dan H 6 hari. Di sini kita bisa lihat bahwa menentukan jalur kritis dari kegiatan 1 A 12 hari, B 8 hari, C 4 hari, D 3 hari, E 12 hari, F 18 hari, G 15 hari, I 4 hari, H 8 hari, J 6 hari. Di sini dimulai dari 0 hari ditambah A 12 hari jadi 12, ditambah B 8 hari dari B ke ini 20, jadi 28 tambah 3 20 hari, dari C ke 4 16 hari, D kegiatan D 20 ditambah 3 21 hari. Kegiatan E dan F, kegiatan E dan F menjadi kegiatan I, dihitung hari yang paling tinggi 18 tambah 6 ada 34 hari karena ada 2. Itu yang paling tinggi. Yang terusnya J terdiri dari H, I, dan H. Sebelumnya kita masuk lagi ke kegiatan G, 6. Kegiatan H yaitu depend antara G dan D, D dan G. H, G dan D 8 hari. Ini 8 hari. Karena ada 2 di sini, kita cari yang paling besar antara 12 tambah 3 dengan 16 tambah 5 yaitu 21 hari. Terus kegiatan J yakni ini antara 34 tambah 4, 38, 21 tambah 8, 39. Harusnya di sini 39 hari. Maaf, nanti saya akan memperbaikinya lagi, Pak, di eh, PowerPoint saya. Ini terjadi kesalahan dalam pengetikan. 38 hari tambah J 6 hari, 39 hari di sini. Karena di sini 21 tambah 8 adalah 39, benar Pak. 34 tambah 4 hari adalah 38 hari. Di sini adalah 21 hari ditambah 8 hari adalah 29 hari. Jadi sudah benar di sini adalah 38 hari. 38 hari. Karena ini lebih besar daripada ini. Maaf tadi saya
Keliru. Terus dari 34 tambah 4 adalah 38 hari dibanding 21 tambah 8 29 hari. Jadi kegiatan J itu 38 hari ditambah 6 hari adalah 44 hari. 38 tambah 6 adalah 44 hari. Jalur baliknya adalah dari 44 hari ke 38 hari. Untuk yang ini, untuk jalur H adalah 38 kurang 8, 30 hari. Terus untuk keempatnya adalah 30 kurang 5, 16 hari. Nah, kalau yang ini dia ada dua, 34 dikurang 18 atau 21 kurang 5 berarti 16 hari. Kita pilih jalur ini 16 hari. Terus yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah ini adalah 3 hari, dicari yang paling kecil adalah 12 hari. Karena 21 kurang 6 adalah 15. 21 kurang 30 kurang 3 adalah 27. Yang ini jalur C 16 kurang 4 12. Ini yang paling kecil. Jalur B 20 kurang 8 juga 12. Sama-sama berarti kita mencantumkannya di sini 12 hari. Terus ke kurang 12 0. Dari gambar di atas jalur kritisnya adalah, cara mudah untuk melihat jalur kritis adalah angka di atas dengan angka di bawah early dan latest sama. Untuk melihatnya adalah 0 berarti 1 1 2, terus ke 4 16 16, terus ke 5 3 3 3 4 3 4, terus ke 7 38 38, dan ke 8-nya adalah 44 dan 44. Selanjutnya kami menutup jawaban soal ujian akhir semester ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak sebagai dosen pembimbing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.